Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil pada hari ini, penginjil Lukas, masih berbicara tentang doa. Jadi Tuhan setelah dia mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya, kemudian dia menjelaskan sedikit berkaitan dengan eksistensi doa atau arah doa itu atau tujuan dari doa itu. Dan di sini Tuhan menjelaskan bahwa doa itu sebenarnya adalah sebuah ungkapan hati manusia, ungkapan kerinduan manusia karena ada sebuah kebutuhan atau karena ada sebuah keinginan, ada sebuah semangat dari dalam diri. Dan tentunya bahwa ketika seseorang berdoa, tujuan dan arah doanya itu adalah Allah itu pertama-tama. Jadi dia berdoa kepada Allah, bukan kepada siapa yang kita kenal ya. Tapi arah pertamanya itu adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, doa itu pertama-tama merupakan ekspresi hati manusia yang mau memuji dan memuliakan Allah sebagai sumber kehidupan. Atau Allah yang adalah bagian penting dalam hidupnya, yang membentuk dirinya, yang menjaga, membimbing, menyertainya. Sehingga ada sebuah kerinduan untuk mengungkapkan syukur, terima kasih dengan memuliakan Tuhan, dengan memuji Dia. Nah, di samping itu, doa itu bagi Tuhan tadi ya, dia menjelaskan bahwa sebuah permohonan dari manusia. Sifatnya itu adalah manusia menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya. Jadi Yesus menggambarkan tadi bagaimana seseorang ketika sahabatnya datang dari perjalanan jauh dan mau singgah di rumahnya, tapi dia tidak punya apa-apa. Karena itu ya bahwa dia pergi ke rumah sahabatnya untuk meminta roti. Ya, walaupun pergi tengah malam, sahabatnya itu tetap bangun dan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, apa menjadi porsinya. Atau digambarkan lagi tadi, seorang anak yang meminta kepada ayahnya, meminta telur. Tidak mungkin ayahnya memberi yang lain. Atau
atau ayahnya itu memberi kelejengking atau memberi ular jika anaknya itu meminta telur. Tetapi setidaknya ayahnya itu akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi Tuhan di sini menggambarkan Allah itu seperti itu, bahwa Allah itu tahu porsi yang akan diberikan kepada manusia yang meminta atau yang menyampaikan kerinduan hatinya kepada Allah itu. Allah tidak mungkin memberikan sesuatu di luar kemampuan manusia atau memberikan sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan manusia itu. Tapi Allah persis tahu porsi yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga Allah pun paling tidak nantiasa dia akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan serta memberikan sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dan tadi ketika Tuhan mengatakan, atau pada akhirnya Tuhan itu menegaskan doa itu bahwa mintalah, carilah, ketuklah. Artinya di sini Allah itu berseru kepada manusia, mintalah, maka diberikan kepadamu, carilah, maka kamu mendapat, ketoklah pintu, maka dibukakan bagimu. Artinya Tuhan itu mengajak manusia itu ya, atau dalam konteks para murid, bahwa doa itu ya kita meminta kepada Allah, kita mencari. Jadi kita mengetok pintu itu, pintu Allah ya. Dengan demikian di sini Tuhan hendak memberikan sebuah gambaran bahwa memang doa itu mempunyai kekuatan ya, untuk kita bisa mendapatkan, untuk kita bisa menemukan, untuk kita bisa dibukakan pintu bagi kita. Harus ada suara dari kita kepada Dia yang kita junjung tinggi, yaitu Allah. Ya, jadi di sini Tuhan menggambarkan bahwa Allah itu ya senantiasa siap untuk ditemukan, senantiasa siap untuk membuka pintunya, senantiasa siap untuk memberikan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi kerinduan hati manusia. Di Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada akhir dari bacaan tadi Tuhan menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya bahwa kita tadi arah doa kita itu pada Allah. Jadi di hadapan Allah itu ya kita memuji, lalu kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Allah akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang berdoa kepadanya. Nah, di sini Allah sendiri yang menyampaikan itu melalui Yesus Kristus. Jadi Dia menyampaikan itu kepada kita manusia. Tinggal dari pihak kita mau atau tidak berdoa. Tentu dalam hal ini ya kita memahami doa selalu dalam konteks lahir dari hati ya, doa yang lahir dari hati, dari kerinduan hati. Bukan doa tunggu saat kita membutuhkan, atau bukan doa di saat kita menghadap persoalan-persoalan genting, bukan doa di saat kita mau mengikuti ujian, mau mengikuti tes, mau mengikuti apa saja. Tapi doa yang memang kerinduan hati ya. Kita setiap saat berdoa berdasarkan gerakan hati kita ingin berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Jadi doa itulah yang setidaknya diharapkan oleh Tuhan. Bukan doa yang penuh dengan kemunafikan ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Tuhan ya, untuk orang-orang Farisi itu ya, doa yang bertele-tele, kata yang panjang-panjang, duduk di depan, paling depan dalam rumah ibadat, lalu kemudian berdoa dengan seperti itulah, gaya-gaya seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mengajak kita masuklah ke dalam kamar kita, kamar hati kita, lalu berdoalah kepada Dia yang kita junjung tinggi, pada Allah itu. Itulah sekiranya doa yang dimaksudkan oleh Tuhan ya. Doa yang memang sungguh-sungguh mengetok pintu Allah. Sungguh-sungguh kita itu meminta, sungguh-sungguh kita itu mencari, karena ada gerakan dari hati kita. Doa yang demikianlah yang memampukan kita bisa mengalami, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Bunda Maria senantiasa berdoa dalam permenungan hatinya. Jadi dia berdoa terus kepada Allah untuk memecahkan misteri yang ada dalam dirinya, yang dia tanya-tanya apa maksud Allah dari semua peristiwa yang dia alami. Dengan doa itulah dia bisa menemukan ketenangan bahwa maksud Allah adalah ini dan itu. Dan pada akhirnya kita juga mendengar Santo-Santa dalam gereja Katolik, orang-orang kudus, mereka itu berdoa betul-betul, mereka berdoa mengalami persatuan dengan Allah itu, sehingga ya bagi mereka
Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik, karena mereka merasakan sendiri hal itu. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membangun sikap doa yang baik agar sekiranya kita bisa tetap bersatu dengan Allah. Dan momen bulan Oktober ini adalah momen di mana kita mendekatkan diri dengan Allah bersama Bunda Maria melalui lantunan doa-doa rosario kita, lantunan-lantunan salam Maria yang kita sampaikan. Amin. Semoga